Tenang aja, saya ya. Ya, itu aja. Ya, Di sini silakan. Ya, yang mau sholat, silakan sholat, yang mau live silakan live. Enggak apa-apa. Jangan lupa absen. Oh iya, Bu. Saya sudah absen. Sudah, bisa saya lanjut? Iya, Bu, silakan. Diagram himpunan di sini kita mengenal ada 3, yaitu diagram Venn, diagram garis, dan diagram Cartesian. Namun yang sering kita gunakan nanti adalah diagram Venn dan diagram Cartesian. Diagram Venn seperti sudah kita ketahui yang kemarin yang bulat-bulat ya, lingkaran-lingkaran. Kemudian seperti ini diagram Venn gambarnya. Kemudian ada diagram Cartesian seperti ini. Diagram Cartesian itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan bilangan. Dulu ditemukan oleh René Descartes. Diagram ini untuk menggambarkan dalam suatu garis bilangan. Nah, kalau diagram Cartesian itu bentuknya adalah garis. Beda dengan diagram Venn yang bentuknya lingkaran-lingkaran ya. Kalau diagram Cartesian ini nanti kita akan menggunakan atau nanti mempelajari mana daerah minus dan mana daerah positif. Mana daerah plus dan mana daerah minus. Negatif atau positif. Ya. Dan nanti daerah positif atau daerah negatifnya itu ditentukan dari sini. Dari persyaratan yang ada di dalam himpunan tersebut. Teman-teman tolong di-mute dulu. Tolong di-mute dulu teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada diagram garis seperti ini. Contohnya jika A himpunan bagian dari himpunan C dan B adalah himpunan bagian dari C, maka ditulis dalam diagram garis seperti ini. Cuman untuk kedepannya kita sangat amat jarang menggunakan diagram garis. Yang kita gunakan adalah diagram Venn dan diagram Cartesian. Untuk diagram Cartesian nanti kita masuk dan berlatih menggambar. Ya Allah, Nak, tolong di-mute, Nak. Mutean, Rek. Apa ini? Yang di pinggir jalan di-mute dulu. Woi, di-mute, woi. Nur Lailatul, woi. Gak denger. Rek, mute, Rek. Woi. Woi, di-mute. Sing duwe mata di mute. Woi, Nisa, woi, mute, woi. Mute, woi. Mute, woi. Woi, Kak Kerungu ada Itu gratis. Itu gratis. Mute itu gratis kita. Dengar, Woi. Ini sopor aku di pinggir jalan, Rek. Tambah nang pinggir jalan ada ini. Cuman. Lagi telepon. Ini aja bisa, Bu. Lagi telepon. Saya mute dulu semua ya. Ya, sampean mute, Ibu. Ibu mute aja, Bu. Bisa, Bu, dari hostnya, Bu. Ya kamu ya muten punyamu. Oke, udah saya mute semua ya. Jadi ini nanti kalau diagram Cartesian, kemungkinan besok kita mulai main-main dengan diagram Cartesian karena kita sudah masuk ke himpunan pertidaksamaan. Jadi himpunan pertidaksamaan itu seperti X di mana X bla 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 dengan syarat X-nya kurang dari apa. Jadi nanti kita menentukan wilayah mana yang negatif dan wilayah mana yang positif, kemudian ditarik garis mana, dan itulah yang berpotongan atau yang diarsir atau yang syaratnya positif atau negatif, itulah yang disebut dengan himpunan hasilnya. Itu besok ya, pengenalannya sekarang. Kemudian ini kemarin sudah, himpunan salin lepas sudah. Nah ini, untuk operasi himpunan kita kemarin sudah sedikit membahas ya, ada macam-macam operasi, yaitu ada irisan, ada gabungan, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada komplement. Kemarin semoga masih ingat semua, kalau mangkok tertutup itu namanya irisan.
Kalau mangkoknya terbuka itu berarti gabungan, jadi gabung. Kalau penjumlahan dan pengurangan biasa seperti ini, dan komplement itu adalah yang di luar himpunan. Jadi kebalikan ya. Kalau komplement kemarin adalah angka-angka atau anggota semesta yang ada di luar himpunan. Semoga semestanya masih ingat ya. Semesta atau union. Unity ya. Nah, ini irisan kemarin sudah kita bahas irisannya. Kemudian ada gabungan seperti ini diagram Venn-nya. Kemudian ada komplement. Komplement adalah yang di luar himpunan tetapi masih ada di dalam semesta. Kemudian ada selisih, bisa penjumlahan atau pengurangan. Kalau ini, kebetulan ini adalah selisih himpunan A dikurangi himpunan B, himpunan A dikurangi himpunan B, himpunan A di sini dikurangi himpunan B di sini. Perhatikan lingkarannya, himpunan A ini, perhatikan kursor saya, dikurangi himpunan B. Jadi mana yang teriris himpunan B, itulah yang dikurangi. Jadi hasilnya adalah yang diarsir abu-abu. Jadi himpunan A ini sudah tidak utuh lagi karena dia sudah dikurangi dengan sejumlah lingkaran ini, lingkaran penuh, lingkaran himpunan B. Ya. Kemudian sini lebih jelasnya ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Penjumlahan dan pengurangan dalam diagram Venn kalau A ditambah B seperti ini. Kecuali yang beririsan ya. Kalau dijumlah seperti ini, kecuali yang beririsan, Kemudian kalau pengurangan seperti tadi yang barusan saya terangkan. Kemudian ini ada sifat-sifat operasi himpunan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada yang namanya sifat komutatif, ada yang namanya sifat asosiatif, ada yang namanya sifat distributif, dan ada yang namanya sifat komplement. Sifat-sifatnya ada di sini. Jadi himpunan A beririsan dengan himpunan B itu sama dengan himpunan B beririsan dengan himpunan A. Dan himpunan A gabungan dengan himpunan B sama dengan himpunan B gabungan dengan himpunan A. Sampai ke bawah, sampai dengan sifat komplement, silakan dibaca. Kemudian ada sifat pengurangan juga. Kalau ini kemarin jangan lupa namanya adalah himpunan kosong atau himpunan nol ya, himpunan kosong. Jadi tidak ada anggota himpunannya. Kemudian ada sifat identitas, ada sifat idempoten, dan ada sifat himpunan bagian yang seperti ini. Ada juga yang namanya sifat refleksif. Sifat refleksif, semoga tidak lupa kemarin ini cara membacanya apa. Kemudian ada sifat simetrik dan ada sifat transitif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita bermain-main dengan diagram Venn terlebih dahulu ya. Contoh soal yang pertama, dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang diperoleh data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, dan 8 orang sarapan dengan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang sarapannya tidak dengan nasi maupun roti. Hitung banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Ini kalimat deskriptif seperti ini, itu caranya adalah teman-teman membuat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Jadi diidentifikasi dulu yang sarapan dengan nasi. Nasi sama dengan 68. Roti sama dengan 50. Terus sarapan nasi dan roti sama dengan 8. Kemudian yang tidak dengan nasi
dan roti sama dengan 35. Kalau sudah diidentifikasi, kemudian dimasukkan ke dalam diagram Venn-nya. Yang pertama, kita identifikasi 68 orang sarapan dengan nasi. 68 sarapan dengan nasi. Ini adalah himpunan nasi. 68. 68 ya. Kemudian 50 orang sarapan dengan roti. Roti di sini tulis 50. Di sini 68, di sini 50. Ya. Bisa mengikuti dengan saya menggerak-gerakkan kursor saja? Bisa ya? Bisa ya? Kemudian Bisa, Bu. ya, wes gak usah teriak-teriak. Kalem, Bu. Kemudian ada 8 orang yang sarapan dengan nasi dan roti. Sarapan dengan nasi dan roti. Ada 8 orang. Maka 8 orang itu yang ada di irisannya antara nasi dan roti. Sehingga teman-teman, oh belum ini. Sedangkan ada 35 orang yang sarapannya tidak dengan nasi ataupun roti. Berarti yang 35 orang ini ada di luar himpunan nasi maupun himpunan roti. Kemudian untuk mencari 60 dan 42 ini tinggal mengurangi masing-masing jumlah himpunan tadi. Kan yang beririsan sudah tahu ya, yang beririsan 8. Himpunan nasi tadi ada 68, berarti 68 dikurangi 8 hasilnya 60. Kemudian yang sarapan dengan roti ada 50, berarti yang di sini adalah 50 dikurangi 8, tinggal 42. Sedangkan 35 berada di semesta di luar himpunan nasi dan roti. Sehingga banyaknya orang yang ada di dalam kelompok tersebut adalah 60 ditambah 8 ditambah 42 ditambah 35. Jangan lupa yang 35 jangan sampai ketinggalan. Sehingga jumlah semua orang yang sarapan nasi, sarapan roti, sarapan nasi dan roti maupun tidak sarapan nasi dan roti ada sejumlah 145 orang. Jadi 60 ditambah 8 ditambah 42 ditambah 35 sama dengan 145 orang. Sampai di sini ada yang tidak mengerti? Insya Allah enggak, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti ya? Saya Insya Allah ngerti. bertanya, Bu. Apa-apa? Saya bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya bertanya, Bu. Saya bertanya. Iya, tanya, oh. Saya bertanya, Bu. Di akhir aja. Bukannya Di akhir aja. bukannya itu dikurangi, Bu. Iya, dikurangi. Dikurangi 60. kan Ha-ha. itu kan 60 itu kan termasuk yang golongan. Jadi 60 enggak dikurangi sama 8. Terus yang 42 enggak dikurangi sama 8. Nanti yang nasi-nasi sendiri, yang roti-roti sendiri, yang roti plus nasi, terus sama yang di luar itu. Bukan gitu, Bu? Bukan. Karena datanya adalah 68 orang sarapan dengan nasi, ya. 68 Oh, ya Allah. sarapan dengan nasi, Ya, Bu, maaf, Bu. Maaf, Bu. 50 sarapan dengan roti, 8 orang sarapan Oh, dengan Masya Allah. nasi Alhamdulillah, dan alhamdulillah. roti. Masya Allah. Surah di surah di Allah. Subhanallah, kamu berdosa banget. Fokus, Sam. Fokus. Bunda wong Surah di maaf. Santuy kawan. Nggak nonton, nggak lihat soal, Bu. Maaf, Bu. Loh, Harap soalnya di mood kurang yang lain. besar ya. Maaf, Bu. Soalnya kurang besar ini kayaknya. Ya, nanti dilihat lagi ya. PPT-nya sebentar lagi saya share setelah selesai kuliah ya. Oke, siap, Bu. Mm-mm. Kemudian contoh selanjutnya, ada hasil survei terhadap 35 orang penduduk di suatu desa diperoleh hasil sebagai berikut. 18 orang suka teh, 17 orang suka kopi, 14 orang suka susu. Ya, perhatikan. Ada teh, ada kopi, ada susu. Kemudian ada 8 orang
minum teh dan kopi. 7 orang minum teh dan susu. 5 orang minum kopi dan susu. Dan 3 orang menyukai ketiga-tiganya. Di sini, sampai sini ada berapa himpunan? 3. 3. Himpunan apa saja? 3. Himpunan Kopi, susu, kopi, susu, kopi, susu. Kopi, susu, teh. Nah, kopi, Oh iya, kopi, susu, teh. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. himpunan teh, himpunan kopi, dan himpunan susu. Ya, ini loh ya. Jadi sebelum, jadi himpunannya itu yang tidak ada gabungan-gabungannya. Kalau sudah ada gabungan-gabungannya ini, maka nanti kedua himpunan ini saling beririsan. Ya. Nah, diagram Venn dari keterangan di atas hasilnya seperti ini. Caranya sama seperti nomor 1. Jadi tinggal diutak-atik. Utak-atik. Nah, ya. Ini tinggal kejeliannya teman-teman saja. Kalau bingung silakan ditulis ini bahasa matematikanya. Yang ini ditulis dulu bahasa matematikanya, kemudian digambarkan di diagram Venn-nya. Ya. Caranya sama persis seperti ini. Sama persis. Cuman ketambahan 1 himpunan saja, ya. Kemudian sekarang begini, ada contoh soal yang terakhir. Ada bagiannya siswa yang disurvei oleh Renal adalah 100. Dari hasil survei yang ia lakukan diperoleh 10 siswa belum menguasai kedua mata pelajaran, 60 siswa menguasai IPA, 55 siswa menguasai IPS, dan 25 siswa menguasai keduanya. Setelah dihitung ulang, keseluruhan siswanya menjadi 150 siswa, bukan 100. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, kamu tentukan dulu himpunan yang ada pada soal. Nah, jadi gini loh, bikin ini loh. Nah, teman-teman bikin ini. Jadi soal yang panjang, kalau gini kan psikisnya main ya. Kalau kita lihat soal panjang itu kan sudah mumet duluan. Itu dibikin bahasa sederhananya, bahasa matematikanya. Ya. Sekarang yang himpunan IPA ada 60 siswa. Yang himpunan IPS ada 50 siswa, 55 siswa. 55 siswa menguasai IPS, 60 siswa menguasai IPA, 60, 55. Kemudian dan 25 siswa menguasai keduanya, IPA dan IPS 25. 10 siswa belum menguasai kedua mata pelajaran, tidak IPA dan tidak IPS, sama dengan 10. Ini ada berapa himpunan berarti? 2, Bu. Ada 2. 2. Himpunan A, IPS. IPA, dan IPS. Yang berpotongan ada berapa? Ada IPS. IPS 2. 25. 25. 25. Iya, kok ada 2 sih? 25. Kurang 5-nya ya. 25. Yang berpotongan ada 25. Iya, ada 25. Di luar kedua himpunan ada berapa? 10. 10. Pinter-pinter semua. Tinggal Oh iya. tinggal menentukan jumlah siswa yang di himpunan IPA dan di himpunan IPS. Ada berapa yang di IPA? IPA 35. Betul. IPS? IPS 30. 30. Betul. 25 dan 30. Kita lihat. Nah, iya, 25 ini dan 30. Kamu harus paham bla bla bla. Ini langkahnya ya. Ini langkahnya kita plotting dulu 60, 25, 55 dan 10. Ini plotting awal, jret. Ini sesuai soal. Belum dikurangi. Yang ini belum dikurangi ini, yang ini belum dikurangi ini.
Kok ada oret-oretannya? Nah, setelah dikurangkan menjadi seperti berikut. Ini langkahnya menguranginya. 60 dikurangi 25 dan 55 dikurangi 25. Hasilnya adalah 35 dan 30. Sehingga jumlah keseluruhan siswa adalah 35 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 10 sama dengan 100. 100. Selesai. Selesai nih. Wow, selesai. Begitu dulu ya. Bermanfaat sekali. Begitu dulu himpunannya ya. Gampang ya. Yang Baik, himpunan Bu. gampang ya. Azan bu, azan bu, azan bu. Saya mencium rumah bahagia karena cuma sebentar. Mas Afi belum ketemu bos di himpunan. Kalau Zoom nggak usah lama-lama. Asik. Doa dulu, doa. Dijelaskan sebentar, kemudian nanti saya share materinya ya. Siap. Ya, Bu. Terbaik bu. Soalnya. Soalnya nanti kalau UTS. Buat saya nggak mandi, Bu. Nggak dikasih tugas kah? Kasih, Ibu. Kalau tatap Jangan, Bu. muka Baik, Bu. bisa, tapi kalau Sementara daring gini saya males kasih tugas tuh. Ya bu, aja, Bu. Doa aja deh, Bu. Kasih aja, Bu. Doa dulu. Semester selanjutnya, Bu. Kasih aja, bu Bu. terbaik. Bu kasih tugas, Bu. Sama dosen terbaik, Bu, sementara ini, Bu. Iya.